Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Devi, NPM 17111485, kelas 8A Pendidikan Matematika, mata kuliah Aplikasi Software Komputer, dosen Ibu Haryati Ahada Nasution SPD, MPD. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Aplikasi Software Komputer. Baik ya, saya akan menjelaskan yang pertama uji linearitas dan normalitas dengan menggunakan aplikasi SPSS, dan yang kedua beberapa contoh soal dengan menggunakan aplikasi GeoGebra dan Excel. Yang pertama, saya akan menjelaskan uji normalitas. Uji normalitas ialah biasa digunakan untuk melihat perbedaan sebuah data atau variabel, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini ada contoh kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dan ada 20 siswa dan nilai hasil belajarnya 70 dan 80. Nah, bagaimana pengaplikasiannya dengan menggunakan SPSS? Nah, yang pertama kita buka dulu aplikasi SPSS-nya, kemudian kita kerjakan untuk bagian uji normalitas. Di sini ada data view dan variable view. Kita klik variable view. Kemudian di bagian nama pertama di eksperimen. Kemudian HB kelas kontrol. Kemudian hasil belajar. Kemudian kelas. Nah, di bagian desimal kita nolkan. Bagian kelas ada volume, kita klik 1, kita labelkan kelas eksperimen, kita add-kan, dan 2 kelas kontrol, kita add-kan, kemudian kita OK-kan. Kita copy data yang ada di Excel, tekan, kemudian untuk di hasil belajar kita masukkan juga, kemudian kita copy dari Excel juga, kemudian kita masukkan kelas kontrol, kemudian juga di hasil belajar kita masukkan setelah eksperimen. Kemudian tadi di bagian kelas kita udah kasih tanda bahwasannya untuk hasil belajar eksperimen, kelas eksperimen itu 1, dan untuk kelas kontrol itu 2. Kemudian kita klik analis, kemudian deskriptif, statistik, kemudian explore. Hasil belajar eksperimen dan hasil belajar kelas kontrol di dependent list, kemudian pilih plot, kemudian checklist normality, kemudian kita continue-kan, OK-kan. Nah, setelah kita OK-kan, inilah hasilnya. Kemudian kita pilih yang test of normality, kita copy, kita pindahkan ke Word. Test normality, maka di sini ada kriteria pengujian apakah data kita berdistribusi normal ataukah tidak. Kita lihat, maka nilai hasil belajar
belajar kelas kontrol ialah 0,061 dan nilai signifikan hasil belajar kelas eksperimen ialah 0,200. Maka data tersebut berdistribusi normal karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan uji linearitas. Uji linearitas ialah biasa digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antara nilai sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran dengan metode yang diterapkan. Nah, di sini ada contohnya. Ada 20 siswa, kode siswa dengan pretest dan protest. Bagaimana pengaplikasiannya dengan SPSS? Yang kedua, uji linearitas. Kemudian kita pilih variabel view. Kemudian nama pertama kita buat pretest. Yang kedua, protest. Nah, di desimalnya kita nolkan. Kemudian kita masukkan ke data view. Kita copykan nilai data yang ada di Excel tadi. Kemudian kita klik analis, kemudian confirming, kemudian kita klik main. Kita masukkan pretestnya di independent list. Kita masukkan protest di independent list. Kita pilih option, kita checklist adalah test for linearity. Kemudian inilah dia hasilnya. Kita pilih yang unavoidable, kita kopikan. Di sini ada kriteria pengujian apakah data kita itu linear ataukah tidak. Kita lihat nilai signifikannya adalah 0,766 lebih besar dari 0,05, maka data tersebut linear. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan 4 soal dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang pertama, gambarkan grafik fungsi fx sama dengan 2x tambah 4. Yang kedua, tentukan penyelesaian SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel, yaitu 2x ditambah y sama dengan 4, 3x ditambah 5y sama dengan 13. Yang ketiga, tentukan persamaan lingkaran dengan pusat P2, min 3 dengan jari-jari 4. Yang keempat, ditentukan titik pusat S 2,1 jika lingkaran melalui titik A 5,5, maka persamaan lingkarannya adalah Nah, untuk menyelesaikan
nomor 1, pertama kita membuka aplikasi GeoGebra dahulu, kemudian akan muncul layarnya seperti ini. Nah, di sini kan ada cas, grafik, 3D, dan lainnya. Nah, ini kita tidak akan pijit. Ini nanti jawaban soal yang kedua nanti kita akan pilih cas, tapi ini yang pertama kita tidak menggunakannya. Kita langsung input di sini. Kita tulis fx sama dengan, masukkan soalnya, 2x ditambah 4. Maka inilah dia hasilnya. Kita pilih cas. Kemudian di sini kita klik solution. Bagian equation-nya kita buat 2x ditambah y sama dengan 4, 3x tambah 5y sama dengan 13. Nah, untuk variabelnya kita buat x, y. Baru kita enterkan. Nah, inilah dia hasil yang nomor 2, yaitu himpunan penyelesaiannya 1 dan 2. Titik pusatnya di B, maka kita di bagian input critical, nah itu di bagian ini. Untuk pointsnya kita buat yang pusatnya, titik pusatnya, yaitu min 3. Untuk radiusnya ialah jari-jarinya dari 4. Nah, inilah dia hasil dari persamaan lingkarannya. Inilah dia persamaannya. X dikurang 2 kuadrat ditambah Y. Nah, untuk yang keempat, diketahui titik pusatnya P 2,1 jika lingkaran melalui titik A, maka persamaan lingkarannya. Nah, sama, kita klik juga critical. Dua koma satu untuk radiusnya 5,5. Setelah kita enterkan. Nah, inilah dia hasilnya. Jelaskan bagaimana cara menghitung atau menjumlahkan sebuah data, banyak data, rata-rata, minimum, dan maksimum. Sini ada contoh nama pegawai dan gaji yang diterima pegawai. Bagaimana cara menjumlahkan gaji yang diterima pegawai keseluruhannya? Yang pertama, sama dengan sum, buka kurung, pilih gaji yang diterima pegawai yang pertama sampai yang terakhir. Baru tutup kurung, kita enterkan. Nah, ini dia jumlahnya. Terus banyak data sama dengan count, buka kurung, kita pilih juga dari gaji yang diterima pegawai pertama sampai yang terakhir, baru tutup kurung. Berarti banyak datanya 10. Berarti ada 10 nama
berarti ada jumlahnya ada 10 pegawai. Nah, rata-rata sama dengan average buka kurung, kita pilih juga gaji yang pertama pegawai sampai yang terakhir, tutup kurung, kita enterkan. Oh, ada yang salah. Sama dengan average buka kurung gaji pegawai pertama sampai yang terakhir. Baru kita tutup, baru kita enterkan. Ini nilai rata-ratanya dan nilai minimumnya sama dengan min buka kurung gaji pertama yang terima pegawai sampai yang terakhir, baru kita tutup, kita enterkan. Berarti nilai terendah atau jumlah gaji yang terendah pegawai yang diterima itu 2 jutaan dan maksimumnya sama dengan max buka kurung, kita pilih juga dari awal sampai yang akhir, tutup kurung, kita enterkan. Ini dia untuk gaji karyawan terbesarnya 4.300.000-an. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana menjumlahkan gaji karyawan laki-laki yang dia itu dari jenis kelamin atau dia tidak sejajar. Gaji dari kita lihat dari jenis kelaminnya. Yang pertama sama dengan sum it buka kurung, pilih jenis laki-laki semuanya sampai akhir, baru titik 2 kita kasih tanda untuk karyawan laki-laki, kita buat laki-laki, baru kita pilih gaji yang diterimanya, baru kita enterkan. Nah, inilah jumlah gaji karyawan laki-laki. Nah, untuk jumlah gaji karyawan perempuan sama caranya, sama dengan sum if buka kurung, pilih dari jenis laki-laki sampai akhir, titik 2 titik koma, beri tanda perempuan, baru pilih gajinya sampai ke akhir, awal sampai akhir, baru tutup kurung, kita enterkan. Nah, ini dia untuk yang ke jumlah gaji karyawan perempuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengambil suatu pernyataan untuk kita mengetahui dia itu tergolong di predikat apa, predikat A atau B atau C dengan menggunakan aplikasi Excel. Nah, yang pertama kita buat sama dengan if buka kurung nilai tertingginya dari 80 sampai 100 ini tergolong A, maka kita buat 80 buka kurung, nilai tertingginya tadi 100 ya kan, lebih besar sama dengan 80, dia termasuk kriteria predikatnya A. Ini ketik if buka kurung dari nilai 100 lebih besar
sama dengan nilai terendah untuk kriteria B, masuk ke B 60, titik koma, G, kurung, titik koma, J, tutup kurung. Maka kita enterkan. Oh maaf, ada yang salah. Ini titik 2-nya kita hapus. Nah, untuk nilai 100 dia masuk ke predikat A. Nah, untuk mengetahui selanjutnya tinggal kita tarik aja dari awal. Sekian video dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.